Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 3 akan menjelaskan bab 1 tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, bagian A, sebelum mengenal tulisan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nora Putri Ramadhania. Saya Lutfia Putrian. Saya Rafili Rian Surya Alfat. Saya Muhammad Afif Rahman. Selamat menyaksikan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode ini dikenal dengan zaman praaksara. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Sebelum mengenali tahapan-tahapan atau perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara ini, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dari zaman praaksara. Praaksara merupakan istilah untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan prasejarah kurang tepat untuk menggambarkan perkembangan kehidupan manusia saat belum mengenal tulisan. Pra berarti sebelum dan sejarah berarti peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sehingga pengertian prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Namun, pada kenyataannya sekalipun belum mengenal tulisan, manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan suatu kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mengubah istilah prasejarah menjadi praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia praaksara adalah manusia yang hidup sebelum tulisan dikenal. Karena belum ditemukan peninggalan tertulis, maka gambaran mengenai kehidupan manusia purba dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan berupa fosil, artefak, abrisaurus, kejaka modern, dan lainnya. Masa praaksara diawali sejak manusia ada dan berakhir sampai manusia mengenal tulisan. Sampai sekarang, para ahli belum dapat secara pasti kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Berakhirnya masa praaksara setiap bangsa tidaklah sama. Bangsa Mesir telah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Australia baru mengenal tulisan sekitar awal abad ke-20. Sedangkan bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara kira-kira pada tahun 400 Masehi. Hal ini diketahui dari adanya batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut tidak berangkat tahun, namun bahasa dan bentuk huruf yang dipakai memberi petunjuk bahwa prasasti itu dibuat sekitar tahun 400 Masehi. Manusia purba yang hidup di masa praaksara memiliki cara hidup tersendiri. Mereka memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting. Mulai dari sebagai kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Situs-situs purba di sepanjang aliran Bungawan Solo adalah bukti dari pola hunian mereka. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika tanah sudah habis, mereka akan mencari lahan baru. Mereka mulai menebang bahkan membakar hutan. Perubahan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ke masa bercocok tanam memakan waktu yang panjang. Jangan lupa like, Comment, share. subscribe. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.